Kak siapa dengan Kak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Ashifa dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Alifaza Rizky Adijaya dari Prodi S1 Teknik Informatika. Udah semester berapa? Saya masih semester 1, maba. Waduh, saya sudah semester 7, say. Kan kakak ini udah bisa dibilang cukup berprestasi lah ya. Udah Amin. sering ikut lomba-lomba nasional dan internasional. Bisa kali diceritain udah pernah lomba apa aja, ngeraih juara apa aja gitu? Kalau aku mungkin dari ini aja ya, setelah COVID kali ya. Itu pertama ada Fornas keberapa? Ke-6 ya? Ke-6 di Palembang. Ini sebutin juga juaranya ya tadi ya. Boleh. Fornas. Jadi itu setelah COVID ada Fornas ke-6 Palembang, itu Festival Olahraga Masyarakat Nasional. The cabur Universal Line Dance, itu aku sendiri meraih juara 1 sama 3. Ya. Kalau Kak Faza gimana nih? Sehabis COVID sama ada Fornas juga, itu 1 emas 1 perunggu. Terus ada kejuaraan online juga sempat, itu juara 1. Terus ada nasional kemarin RDC. Oh iya. Itu dapat 3 emas, dan internasional di WDC Indonesia Open itu dapat 2 emas 1 perak. Ya, di tahun yang sama. Jadi di Mei, yang di bulan Mei itu ada kejuaraan internasional. Kalau November kemarin itu kejuaraan nasional. Ya. Boleh nggak sih ceritain proses awal gimana bisa terjun ke dunia ini? Kalau saya itu memang udah minat dari kecil, dan dulu awalnya saya ikut hip hop gitu, ya latihan-latihan gitu. Terus saya ditawarin untuk ikut dance sport dan saya ikut, dan sekarang saya fokusnya di line dance. Jadi sehari-harinya itu latihan dan belajar tuh di line dance gitu. Ya, kalau saya sih dari SMA kelas 2 lebih lambat banget dari Alip ya. Alip atau Faza panggilan dia. Kamu dari SD ya? Dari sebelum SD. Oh, sedangkan aku dari SMA kelas 2. Jadi, ya awalnya aku langsung terjun ke dunia dansa. Kalau dia kan hip hop, aku langsung dunia dansa. Jadi terhitung dia seniorku lah, walaupun dia lebih muda. Ya, jadi setelah itu latihan-latihan terus sampai sekarang lebih fokus ke line dance juga. Dari sekian banyaknya lomba yang udah diikutin nih, apa sih yang paling berkesan di antara kalian itu lombanya? Kalau aku yang paling berkesan di nasional kemarin di RDC Indonesian Open, soalnya pertandingan sebelumnya, kompetisi sebelumnya itu dapat hasil yang kurang memuaskan. Jadi di Indonesia Open kemarin, alhamdulillah dapat hasil yang memuaskan. Jadi kayak langsung terbayarkan lah gitu. Kalau aku, yang berkesan buat aku di Fornas Palembang setelah COVID. Jadi kan karena sudah lama nih nggak ada pertandingan nih, kosong kan. Sebenarnya ada tapi online. Cuman setelah COVID kan ada offline lagi. Akhirnya di Fornas Palembang itu ketemulah sama teman-teman yang ada di luar provinsi gitu. Kalian ikut gini, pelajaran terganggu nggak kuliah kalian gitu? Atau bisa membagi waktunya secara imbang gitu? Sejauh ini aman aja sih. Ya, Aman aja ya. Kalau saya kan aman. Oh iya. Sejauh ini masih aman. Nggak tahu kalau ke depan. Kalau aku aman aja, sejauh ini aman aja. Terus lingkungan sekitar kalian ini ngedukung nggak? Mendukung banget malah. Tentunya kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, mulai dari orang tua, pengurus, teman juga rata-rata mendukung. Orang tua juga berarti mendukung banget lah. Dukung banget. Keren. Kan kalian udah dapat titel juara internasional juga kan ya? Nah, ada nggak sih pengaruh setelah kalian dapat titel tersebut gitu? Kalau Kayak saya sih pengaruhnya lebih ke diri sendiri gitu. Jadi kayak dapat titel juara itu kan kayak beban yang berat gitu. Jadi untuk kedepannya harus latihan lagi, harus lebih semangat lagi belajar dipertahankan juga, ya, supaya bisa mempertahankan gelar itu gitu. Sebenarnya menantang juga sih kalau buat
dapat titel itu sebenarnya, yaitu mempertahankan, setelah mempertahankan ditingkatkan gitu. Itu. Tapi ini juga sih ada pengaruh juga, kayak misalnya kita mau nyari beasiswa nih. Oh iya. Ini kan pengaruh juga kan, Benar. penghasilannya beda. Ada nggak tips untuk jadi seseorang yang berprestasi seperti kalian ini? Kalau dari aku tipsnya itu yang pertama konsisten. Konsisten itu penting dan untuk bisa konsisten itu pasti perlu niat. Jadi niat dan konsisten sama kita harus Optimis. ya. Boleh juga. Ya kan? Ya, terus sama yang penting itu gunakan waktu sebaik mungkin sih. Jadi kita untuk konsisten kan perlu manajemen waktu yang baik juga. Jadi kalau kita konsisten dan manajemen waktu kita baik itu bisa berdampak ke hasilnya nanti itu bakal gimana. Dan juga jangan dengerin apa kata orang gitu. Jadi fokus sama diri sendiri aja, karena kalau kita mendengar nih apa kata orang itu bisa bikin kita down sendiri gitu. Ya, jadi juga musuh terbesar buat kita gitu tuh sebenarnya diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa ngelawan itu. Sekian yang ditanyakan tuh kan prestasi gitu, perjalanan dari sportnya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan teman-teman ini selama menjalani cabang olahraga tersebut, ya hambatan atau rintangan, dan gimana teman-teman mengatasi itu semua? Entah itu dari faktor eksternal atau dari diri kalian yang tadi kalian Faiza sampaikan ya, kayak ada juga faktor internal dari diri. Nah, kira-kira apa aja nih rintangan-rintangan hambatan lainnya yang teman-teman rasakan selama menjalani cabang olahraga ini? Kalau eksternalnya mungkin itu lebih ke biaya, karena di dance sport itu semuanya itu rata-rata mahal, mulai dari kostum, terus Sepatu buat peralatan tanding. sepatu tanding, terus berangkatnya itu juga, terus untuk belajar workshop itu juga Perlu biaya. mahal ya. Makanya untung aja kami punya pengurus dan orang-orang yang sudah Mendukung support gitu, kami. iya. Ya, benar. Kalau faktor internalnya mungkin lebih ke yang pertama itu tadi sibuk, karena kan pasti kita ada kegiatan lain, ada hobi lain, ada kegiatan kuliah juga atau sekolah, dan sama pasti ada saat-saat untuk kayak malas atau nggak ada motivasi gitu di diri, itu pasti ada kayak duh kok latihan terus jadi jenuh juga lama-lama. Tapi untungnya masih bisa di-handle, masih bisa diatasi, terus menemukan motivasi, jadi Iya. tetap latihan terus, tetap belajar terus. Sudah terwakilkan. Karena sama. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih momen yang teman-teman ini udah capek banget, udah mau nyerah aja? Pernah nggak sih sampai ke tahap itu? Pernah jujur. Oh ya, dalam momen apa tuh kira-kira? Maksudnya kenapa sampai ada sampai ke tahap itu? Karena ngerasa aduh kok kayaknya di sini-sini aja gitu. Jadi kayak nggak ada peningkatan apa gitu kayak rasanya. Tapi untungnya karena faktor support dari orang tua, teman, dan pengurus-pengurus, akhirnya tetap bangkit lagi, latihan terus sampai pokoknya mendapatkan prestasi yang banyak gitu. Kalau saya mungkin ada itu sebelum COVID, karena pas sebelum COVID itu kayak merasa stuck, sama kayak tes itu juga. Jadi kayak merasa stuck, nggak ada perkembangan. Tapi untungnya sehabis COVID itu mungkin karena ada jarak waktu yang lumayan lama untuk memikirkan hal-hal itu, jadi sekarang udah mulai berkembang lagi. Jadi, Apalagi sudah banyak mulai event baru kan setelah COVID, terus ada workshop segala. Jadi kita ada para dancer atlet ini juga dapat ilmu akhirnya dari workshop itu. Gitu. Nah, dari kan ini udah dance sport udah kayak bukan setahun 2 tahun ya, tapi udah bertahun-tahun gitu, kayak Faza dari SD ataupun Faza dari SMA gitu. Kira-kira ada nggak sih hal atau nilai-nilai dari olahraga ini yang pada akhirnya tuh berpengaruh ke diri teman-teman? Ada, pasti ada. Mulai dari sini, misalnya saya dulu orangnya kalau misalnya ketemu orang baru tuh diem misalnya, walaupun dengan background yang sama,
Tapi semenjak kenal dansa, jadi kan kami juga harus aktif berbicara juga, harus aktif bergerak. Jadi ketemu sama peserta-peserta lain misalnya nih dalam kejuaraan internasional, nasional. Jadi ketemu peserta lain itu tuh jadi harus saling sapa hai gitu, akhirnya ngobrol, akhirnya banyak teman gitu kan. Gitu sih. Sama juga ini kalau misalnya kita banyak ikut kejuaraan internasional, otomatis kita perlu bahasa Inggris. Mulai dari situ bisa melatih bahasa Inggrisnya juga. Terus juga kalau itu kan nyambung karena di olahraga kami di dance sport atau di line dance itu kebetulan persaingannya itu ketat, tapi orang-orang itu tetap saling tegur, saling sapa, jadi tegangnya itu kurang gitu. Jadi kita itu lebih bisa bersosialisasi lagi, jadi bisa menjalin hubungan sportif tapi nggak saling menjatuhkan gitu. Iya, bersaing dengan sehat. Ya. Oke. Nah, apa ya, tujuan selanjutnya atau target goals teman-teman selanjutnya apa nih untuk kedepannya berkaitan sama Sabor Dance Sport? Pasti. Jadi di line dance itu ada istilah UCWDC. Di UCWDC itu ada World Champion, kejuaraan dunia, dan itu di mana? Texas ya, Amerika, Texas, di situ pusatnya. Jadi kami harus sampai ke situ pokoknya. Dan juga di line dance itu lagi diusahakan oleh apa sebutannya? Diusahakan oleh ada orang Kormi gitu. Dia mengusahakan line dance untuk masuk ke Olimpik. Ya, jadi kami harus bisa sampai ke situ pokoknya. Itu memang impian para atlet ini ya? Iya. Olimpiade udah yang paling tinggi udah. Olimpiade dan kejuaraan dunia. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mulai merintis atau mungkin udah mulai terjun untuk bisa jadi seperti kalian ini? Pertama, jangan putus asa. Semangat gitu. Optimis terus. Silakan lanjut. Kalau dari aku jangan takut gagal sih. Yes. Karena gagal itu pasti ada aja. Dari sekian banyak prestasi yang kita dapat mungkin itu pasti gagalnya juga ada banyak lagi. Jadi kayak kegagalan itu nggak terhindarkan gitu, pasti terjadi, dan kegagalan itu juga yang bikin kita itu selalu tetap semangat, selalu berusaha lebih untuk bangkit dari kegagalan itu. Jadi itu penting sih. Jadikan kegagalan itu sebuah motivasi. Jadikan pembelajaran. Jadi apa nih kurangnya apa nih, dan dari situ jadi kita bisa meningkatkan apa yang kurangnya. Terakhir lupa nih, Apa tuh? apa support dari UMKT? Ya, buat teman-teman yang tahu merasakan apa gitu support dari kampus sendiri buat kalian? Supportnya Support banget kan? support banget. Biasa aja kan? Support banget sih. Dari prodi saya bahasa Inggris itu dosen-dosennya pada support gitu. Ini untungnya, dan teman-teman prodi saya juga mendukung, dan terima kasih pokoknya untuk dosen-dosen PBI dan teman-teman PBI, terima kasih. Ya, saya juga maba kan, jadi masih baru, tapi sudah merasakan support dari UMKT itu besar lah, karena kayak untuk izin itu mudah gitu. Iya. Maksudnya selama kita itu berprestasi, UMKT itu support untuk izinnya. Terus juga ketika kemarin saya lapor untuk prestasi saya itu dari Kaprodi sama staff itu pada mengapresiasi gitu. Jadi rasanya saya juga ikut senang gitu kalau prestasi saya diapresiasi sama kampus ya. Jadi UMKT sangat besar lah supportnya untuk ini. Jadi terima kasih ya UMKT. Oke, udah nggak ada lagi? Udah. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Kak Faiza dan Kak Faza. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you, so thank you. Thank you. Dadah. Thank you.